Jadi di margin call hari ini Bitcoin sekarang di 62.555 ya. 62.555. Kemarin sempat hit 63.000 dan sempat turun juga. Jadi masih kocok-kocok ya. Jadi gue udah bilang selalu. Makin lama dikocoknya, cerotnya makin jauh. Jadi hari ini bro, kita selalu bahas balik lagi. Back from the top ya. Ya. The OG, the one ya, Bitcoin. Ya, one and only. One and only. Gimana menurut lo Bitcoin? Ya, jadi masih tetap di range yang sama karena kita melihat volume tuh rendah banget bro. Dari segala aspek ya, volatilitas sangat rendah ya, volume ini sangat rendah dan sangat mudah ya kita terjebak ke dalam price action yang membagongkan ya istilahnya. Karena pump dikit ke retrace, tapi ketika mau dump harga juga dijagain di bawah sehingga kita melihat the lowest volume ya dibandingkan 2 bulan terakhir. Tapi sebenarnya low volume itu bottom sign kalau kita bilang ya. Karena ini kalau kita lihat ya secara chance kalau dia break di atas 63 ya ribu, ini dia ada chance flipping ya karena udah terlalu banyak sentuhan di wedge ini ya, at least tes lagi ke 70.000 ya, dimana di sini banyak dipermainkan bro. Jadi price actionnya memang sangat menjebak dan itu membuat dinamika di market ini sangat sulit diprediksi, terutama teman-teman yang leverage trading altcoin ya, banyak yang diangkat-angkat ya, banyak yang tiba-tiba dump ya. Kalau kita lihat sekarang ya ini altcoin hijau didominasi oleh ini bro, meme coin ya. Doge naik 9,65%, PP naik 21,9%, Floki 20,72%. Yang mana triggernya ini adalah GameStop ya. Jadi kita tahu Roaring Kitty kemarin hidup benar. Lagi Roaring Kitty. Hidup lagi. Apakah this is 2021 all over again ya bro? GameStop pumping, meme pumping, alt season ya abis ini ya. Vibe-nya. Alt season vibe. Jadi lu ngeliat gimana bro? Apakah meme coin ini bakal naik dulu? Ya. Kasih lama. Benar. Meme coin baru alt season abis itu. Karena kalau yang season lama ya, nggak lama-lama banget ya, 2021 itu yang terjadi pertama DeFi Summer dulu. Ya protokol-protokol DeFi mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Baru setelah itu 2 bulan kemudian, ya ini meme season terjadi. Jadi karena protokolnya udah rame ya, semua berspekulasi di sana akhirnya meme season bro. Habis itu terjadi. Dan jangan salah ya, kalau cara yang paling mudah nge-track retail itu sebenarnya dengan meme coin. Kenapa? Karena satu fund, 2 orang itu kalau nggak ada utilitasnya nemu-nemu sendiri utilitasnya. Dan ketiga meme coin tuh memberikan kesannya harapan ya. Itulah kenapa, jangan salah bro, kenapa kok koin meme itu 0,0-nya banyak. Karena itu adalah unit bias. Iya, jebakan supaya retail ini beli, wah saya beli ini dapat banyak nih. Dapat 1 miliar koin. What if ini ke $1 ya? Pikirannya, oh ini saya bakal jadi bilioner ya. Jawabannya enggak akan pernah. Ya ini ada yang ngomong, Cie ngomong gak babar kayak dulu, Hunter SF. Pala lu sini gue taruh di sini, gue masukin comberan ke pala lu ya. Jadi kalau ngatain mah tetap ngatain kita, tapi di sini kita akan lanjutkan ya edukasi buat teman-teman yang masih mau dengerin di sini. Ani tanya, live-nya kenapa sepi? Karena kita langsung mulai. Jadi biasa kita kejadian setengah jam, tapi ini langsung mulai. Lumayan lah, 3.000, ntar juga naik ke 10.000 ya. Otak pinter, akhlaknya minim, Timothy nggak apa-apa. Dibanding lu otak goblok, duit nggak punya. Dasar gembel. Nah, ini di sini kita bahas ya bro ya. Karena lu bilang tadi meme coin, tapi psikologinya meme coin sendiri. Orang tuh kalau mungkin teman-teman pernah kita bahas Roaring Kitty, buat teman-teman yang belum pernah nonton, coba nonton ini Dumb Money. Dumb Money itu cerita tentang si Roaring Kitty ini. Dia ngelawan Citadel, Ken Griffin, dan juga ngelawan si Gabe Plotkin ya. Yang bikin Melvin Capital bangkrut ya. Melvin Capital bukan Ronald Capital. Melvin Capital bangkrut. Lalu itu menarik bro di situ, karena di situ digambarkan di mana ada suster di rumah sakit, ada anak-anak kampus yang akhirnya ikut beli GameStop karena si Roaring Kitty ini. Ini bukti kenapa mereka begitu, karena yang anak kampus itu punya ibaratnya dia harus tutup student loan debt, hutangnya, hutang student loannya. Yang nurse-nya itu harus bayarin anaknya apa segala macam.
Jadi kenapa mereka masuk ke GameStop itu bukan cuma sebuah harapan untuk ngancurin para hedge fund, bukan. Tapi mereka itu sebenarnya gue lihat tuh psikologi mau berjudi, bro. Sama seperti Indonesia. Indonesia itu negara dengan pejudi paling besar di Asia. Satu Asia. Ya, pejudi paling besar satu Asia, tapi paling miskin dan paling bodoh adalah Indonesia. Indonesia tuh market judi yang lebih besar dibanding semua market yang ada. Ya. Jadi kenapa orang akhirnya ibaratnya mau berjudi, bro? Ya. Di meme coin. Karena ya itu kayak GCR pernah bilang kan, tesisnya salah satunya adalah mereka nggak mampu ke Las Vegas, bro. Orang-orang ini nggak mampu ke MBS, nggak mampu terbang ke Singapura untuk main di MBS. Yang mereka lakukan adalah apa? Berjudi di market. Dan itu terjadi gak cuma di market kripto, bro. Di market saham pun sama. Mereka coba cari penny stock yang terlalu gak jelas, lalu dijudikan semua di sana. Ya. Jadi buat teman-teman, kenapa masyarakat Indonesia itu gemar dengan ini? Karena itu memang mentalitasnya. Mentalitas masyarakatnya. Dan coba lu kasih tanggapan sedikit, bro, terhadap fenomena ini. Fenomena orang justru mau berjudi gitu. Jadi aset itu dijadikan judi. Tadi kalau yang GameStop itu suster yang banyak beli ya? Iya. Nggak ngesot tapi ya susternya. Ya. Karena ini ya Pak, sebenarnya meme coins itu juga banyak positifnya. Iya. Saya pun juga hidupnya berubah, bro, karena meme coin. Karena meme coin itu sebenarnya juga simbol harapan dan juga involvement atas semua community. Karena ketika kita melihat historinya dari Dogecoin sendiri, itu Billy Markus ya, itu yang membuat ya Dogecoin merasa muak dulu ya, bro, karena terlalu banyak altcoin yang mengada-ngada ya istilahnya, use case-nya. Terus dia buat gimana kalau kita buat suatu aset yang emang nggak ada tujuannya apa-apa, dan setelah nggak ada tujuannya apa-apa, justru yang terjadi para komunitas ini menggunakan koin tersebut ya, bro, untuk fungsi komunitasnya, hingga akhirnya kita tahu yang namanya adanya community token. Sehingga Dogecoin saat itu banyak dipakai untuk olimpiade ya. Terus kemudian penggalangan dana, yang mana 2021 SIBA juga Vitalik dibuang ya ke India ya untuk penanganan COVID. Karena itu symbol of hope, dan saya yakin kalau teman-teman ini wreck di meme coin, ini malah nggak pernah sedih, nggak tahu kenapa. Tapi kalau beli koin, altcoin yang fundamentalnya bagus, dia membeli ya, terus habis itu turun, ya dia marah. Tapi kalau beli meme coin, ini turun tapi ketawa-ketawa. Dan ini pun juga menarik ya, karena Pak Niko Pak Niko ya yang mengungkapkan di acara kita itu bahwa meme coin ini ada antropologinya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari zaman Mesir kuno, orang-orang ini sudah trade semacam meme coin, bro. Jadi semacam kayak ya tulisan ya, lukisan ya, tulisan dan lukisan ya, 1:1, yang mana itu diperdagangkan di zaman Mesir kuno dulu. Jadi antropologi meme coin yang memberikan harapan dan ideal untuk semua orang itu udah ada sejak zaman dulu tahun yang lalu ya. Dan itu ada hubungannya, bro, semua sama market. Kalau kita lihat juga, gue kenal Pak Niko tuh udah lumayan lama ya, dari umur gue 19 tahun. Gue banyak belajar dari beliau, dan beliau itu sebenarnya lulusan ini antropologi, bro. Sekolahnya antropologi. Dan itu semua ada hubungannya antara market, korelasi behavior manusia, dan juga manusia punya kebiasaan dari zaman dulu. Dan kita harus paham kenapa akhirnya berinvestasi kripto jadi seksi. Kenapa? Karena sebenarnya ini kalau kalian lihat secara fundamental, satu adalah shift di ekonominya, di mana yang miskin sekarang tuh lagi diinjak-injak. Ya, makanya kalian lihat kebencian yang luar biasa terhadap orang kaya, karena orang kaya itu dibagi kedua polarisasinya. Satu itu mereka diagung-agungkan sebagai dewa, satu itu mereka langsung ini korupsi. Ya, jadi mereka itu nggak bisa melihat tengahnya. Jadi antara mereka suka banget atau mereka cancel. Karena kenapa? Ini bukan salah yang miskin juga, bro, karena sistemnya itu membuat hal ini terjadi. Di mana ya uang mereka, kita tahu daya beli mereka dirampok setiap tahun gitu. Jadi kenapa mereka akhirnya resort ke gini? Mungkin hidup mereka udah kasihan, bro. Mungkin hidupnya tuh memang susah, dan kita nggak bisa nyalain orang jadi misalnya bacot banget begitu atau apa. Karena hidupnya satu udah susah banget, kedua daya belinya udah susah, ketiga mungkin kripto itu kayak buat mereka itu harapan terakhirnya. Dan ini mentalitas yang salah untuk masuk ke sebuah aset investasi. Sama kayak yang gue ngeliat GameStop ya di luar negeri. Jadi banyak bro yang untung sampai ratusan ribu dolar. Kerja di rumah sakit loh. Susah ratusan ribu dolar sampai minus 14.000 lagi.
Kenapa? Karena mereka lihat itu sebagai jalan keluar. Iya. Jalan untuk menyelesaikan semua masalahnya kalau gue pencet tombol ini. Itu mentalitas yang salah. Dan setiap kali kalian masuk ke mentalitas itu, lu pasti akan kebakaran. Gitu.